kita belajar leadership itu adalah sebenarnya kemampuan mempengaruhi, mempersuasi orang, mempersuasi orang, menginfluence orang agar mereka ini mau untuk melakukan, bertindak sesuai ya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pada kesempatan kali, alhamdulillah saya berkesempatan silaturahmi dengan senior kami, Coach Dodi. Selamat sore, Coach Dodi. Selamat sore, Mas Fauzan. Kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baru kali ini teman-teman, by the way ini first time saya bertemu dengan beliau dan alhamdulillah beliau sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini tentu kita akan bincang santai dengan Coach Dodi tentang dalam dunia pengembangan diri tentunya. Nah, berbicara tentang SDM, beliau ini Coach Dodi adalah seorang praktisi senior, seorang trainer dan juga seorang coach dalam bidang SDM ya Coach. Sudah alhamdulillah beliau sudah banyak berpengalaman dan tentu pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian akan berbagi pada kita semuanya bagaimana perjalanan beliau dan kemudian nanti beliau akan menyampaikan bagaimana langkah taktis, langkah cara-cara praktis yang kemudian bisa diaktualisasikan untuk teman-teman yang menonton di video ini. Nah, pertama Coach Dodi, sebelum kita masuk pada perbincangan yang bagaimana sifatnya teknis, kita akan mengenal jauh dulu siapa sih Coach Dodi sebenarnya. Kira-kira Coach Dodi kira-kira dari kapan masuk dalam dunia pengembangan itu sendiri? Iya, baik, terima kasih Mas Fauzan. Alhamdulillah ya. Yang pertama bahwa perjalanan ini tentunya semuanya adalah kehendak, anugerah dan takdir dari Allah ya. Alhamdulillah kami menjalani dengan apa yang selama ini kami ikhtiarkan gitu ya, dan kami doakan ya. Jadi saat ini saya adalah seorang HR Management and Leadership Coach ya. Saya seorang trainer dan konsultan di bidang manajemen sumber daya manusia dan pelatih kepemimpinan. Ya. Nah, alhamdulillah hingga saat ini ya lumayan banyak nih Mas Fauzan ya. Full jadwal gitu. Masya Allah ya. Lebih padat Mas Fauzan ya. Sampai nggak ada gitu. Oke. Ya. Jadi sudah memberikan training ya di perusahaan nasional, multinasional ya, BUMN, instansi pemerintah dan sebagainya. Nah, jadi awalnya itu saat kami mulai kuliah ya. Kami mulai kuliah, nah kebetulan alhamdulillah bidang kami kuliah itu adalah di jurusan manajemen sumber daya manusia. Oh, memang satu frekuensi lah. Nah, ya, betul. Alhamdulillah ya. Jadi kami S1-nya di bidang manajemen sumber daya manusia, S2-nya juga berlanjut ya di jurusan yang sama, manajemen sumber daya manusia ya. Jadi alhamdulillah, karena kan sering ya orang kuliahnya apa, kerjanya beda gitu kan. Sama kayak saya. Nah, ini saya termasuk yang alhamdulillah masih relate ya, masih terhubung antara kuliah sama dunia kerjanya. Ya. Nah, jadi waktu itu background pendidikan, kemudian pada saat kuliah kami aktif di organisasi. Saat itu juga jadi presiden BEM di Unair, Universitas Airlangga ya. Kemudian saat itu juga sudah aktif di dunia pelatihan ya. Jadi mungkin sama seperti Mas Fauzan ya, mahasiswa sudah ikut pelatihan apa. Nah, itu ceritanya sebenarnya sama persis ya, dengan Mas Fauzan. Nah, saat mahasiswa pun sama, diminta jurusan ini untuk memberikan pelatihan, diundang fakultas ini, diminta universitas lain untuk berbagi lah ya dalam pelatihan, seminar dan sebagainya ya. Nah, itu awal saya menemukan dunia di bidang pengembangan SDM ini. Saya lulus kerja di beberapa perusahaan. Nah, itu masih nyambung ya pekerjaan saya di perusahaan-perusahaan training dan konsultan. Oh gitu. Ya, yang saat itu ya punya nama di Surabaya khususnya. Saya kerja di sana sampai saya terakhir dipercaya jadi general manager di salah satu perusahaan training konsultan bisnis ya di Surabaya. Nah, kemudian satu waktu kami resign. Nah, kemudian kami coba
merintis, membangun secara mandiri. Nah, tahun 2005 kami mendirikan Kartens HRD. Kartens HRD yang dikenal Nah, betul ya, yang hingga saat ini sudah 17 tahun. 17 ya, tahun. Sudah 17 tahun Kartens HRD berjalan. Wah, ya. luar biasa. Nah, ini ngambil segmennya untuk perusahaan Kartens HRD. Pasarnya ke perusahaan. Betul, itu. Oke. Ya. Jadi itu sekedar gambaran luar biasa dan banyak hal yang belum diungkapkan oleh Coach Faisal ini ya. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada straight to the point pembicaraan kita tentang ilmu leadership. Nah, by the way, kira-kira apa menurut Pak Faisal sejauh masuk 17 tahun lebih dalam dunia pengembangan diri dan fokusnya adalah materi tentang leadership tentunya di perusahaan-perusahaan dan banyak yang lainnya. Nah, ingin bertanya Pak Faisal, Coach Faisal, bahwa apa sih sebenarnya hakikat atau ontologi daripada seorang leadership itu sendiri atau leader itu sendiri menurut Coach Faisal? Oke, iya. Jadi kalau hakikat ya, saya bicara tentang hakikat leadership itu artinya memimpin ya. Yes. Kepemimpinan, leadership, leader, leading ya, pemimpin, memimpin. Ya. Jadi leader itu menurut saya adalah seorang ya atau sosok yang dia itu punya pengaruh. Ya, betul. Jadi dia punya pengaruh, mempengaruhi orang, menggerakkan orang, mendorong orang untuk mau bekerja, untuk mau melakukan sesuatu, mencapai suatu tujuan. Betul. Ya, nah maka yang kemudian perlu dibangun pada saat kita belajar leadership itu adalah sebenarnya kemampuan mempengaruhi, mempersuasi orang, mempersuasi orang, menginfluence orang agar mereka ini mau untuk melakukan ya, bertindak sesuai, mau bertindak ya untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Nah, bicara tentang mempengaruhi orang ini ternyata tidak mudah. Tidak mudah sekali. Jadi ini bukan ngomong soal kita minta sesuatu, kita nyuruh apa, itu tidak, tetapi kita long term kan. Betul. Bagaimana membuat orang itu mau bergerak, melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu pun itu dia tidak terpaksa melakukannya. Kemudian dia tidak setengah-setengah, ya, tidak sekedarnya, tetapi dia melakukan sesuatu itu benar-benar dia lakukan dengan sukacita, dengan all out, dengan tulus. Nah, ini seninya di situ, ya. Nah, kalau nyuruh orang saja kadang orang mau melakukan tapi sebenarnya dia ini tulus tidak ngelakuinnya. Betul. Jangan-jangan dia dari pegawai diminta tapi terpaksa, ya, tapi setengah-setengah dan sebagainya. Nah, menurut saya leader itu yang dia bisa mampu menginfluence, mengajak, menggerakkan orang lain, dan orang lain itu mau melakukannya dengan tulus, dengan semangat, dengan totalitas, dengan sukacita. Nah, ini menurut saya itulah ya leader, ontologi daripada leadership itu sendiri. Jadi kurang lebih cara memimpin tidak hanya memimpin begitu Pak Dodi. Betul. Jadi bagaimana kata Pak Dodi memimpin, bagaimana kita tanpa menyuruh mereka pun bergerak. Nah, betul. Tentu dengan pola-pola tertentu ya. Oke, jadi setelah ontologi kita bahas, itulah ontologi, kemudian seberapa penting menurut Coach Dodi apa ini leadership di era yang serba digital yang sangat dinamis hari ini. Jadi apa yang urgen gitu ya, urgensi dari kita belajar leadership itu menurut saya ada dua hal. Ya, sebenarnya pasti ada banyak lah ya, tetapi kalau menurut saya pribadi ada dua. Kenapa sih kita belajar kepemimpinan? Ya, yang pertama alasan yang bersifat personal, individu. Yang kedua alasan yang bersifat organisasional, ya, alasan yang bersifat umum, kemasyarakatan dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang yang pertama alasan yang bersifat individu atau personal ya. Jadi gini. Pak Khairul Tanjung ya itu pernah menyampaikan bahwa kita ini bisa sukses dengan mengandalkan kepintaran, ya, kemampuan akademik. Tetapi kita bisa hebat itu karena kepemimpinan atau leadership. Ya. Jadi saya ulang ya, kita bisa sukses karena kepintaran, kita bisa hebat karena kepemimpinan. Ya. Maka ini alasan yang sifatnya individual. Kalau Mas Fauzan ingin sukses ya dengan mengandalkan keilmuannya, kuliah, ngikuti kursus, training, apa-apa, itu bisa kok sukses.
Tetapi kalau kemudian Mas Fauzan menghendaki jauh lebih hebat, ya, jauh lebih keren, ya, lebih dan sebagainya, itu mesti harus punya leadership. Berarti leadership itu berkaitan tentang good karakter gitu. Nah, betul. Jadi sifatnya bagaimana, punya emosional yang bagus, attitude yang baik gitu ya. Jadi saya ada contoh nih, ya, saya kebetulan punya teman dua orang, ya, dua-duanya ini dokter spesialis, ya, sebenarnya sama-sama pinter. Nah, cuman teman saya yang pertama itu dia seorang dokter spesialis, kemudian punya kepintaran yang keren, yang luar biasa ya. Nah, dia tuh praktek di rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit kenamaan semua, ya, jadwalnya padat, ya. Ya, kalau tak lihat beliau termasuk orang yang sukses gitu, ya. Keren lah ya. Nah, sementara teman yang kedua sebenarnya kalau saya lihat secara keilmuan, kepintaran itu jauh kalah ya, kalah dibanding yang pertama. Nah, tetapi yang kedua ini, teman saya kedua ini punya kemampuan manajemen yang baik, punya kemampuan kepemimpinan yang baik. Betul. Dia akhirnya apa? Saat ini, wah ini keren, boom gitu ya. Dia sudah punya beberapa klinik di beberapa kota ya. Dengan kemampuan leadershipnya, dengan kemampuan manajemennya.